I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there ain't no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, Was it real or just for show? yeah. She said, save your apology. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried. Whoa, Yeah, I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there ain't no fear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Novileli Agustin dari Offering F8 Universitas Negeri Malang, Kampus 3 Blitar, Angkatan 2018. Belajar mengenai materi cahaya, maka penting bagi kita untuk mempelajari alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya tersebut dinamakan dengan alat optik. Salah satunya adalah mikroskop yang akan kita bahas di video kali ini. Mikroskop. Kata mikroskop sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni mikro yang artinya kecil dan skopen yang artinya melihat. Jadi mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang kecil. Fungsi mikroskop. Fungsi mikroskop yang paling utama adalah untuk melihat dan mengamati benda-benda yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagian-bagian mikroskop. Secara umum, mikroskop dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Bagian-bagian optik mikroskop. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler adalah bagian dari mikroskop yang terletak pada ujung atas tabung mikroskop. Pada lensa okuler ini, para pengamat mengamati objek-objek yang akan diamatinya. Yang kedua yakni lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang akan diamati. Pada mikroskop umumnya terdapat 3 lensa objektif, yakni lensa dengan kemampuan perbesaran 10, 40, dan 100 kali. Yang ketiga yakni kondensor. Kondensor adalah bagian dari mikroskop yang dapat diputar baik naik ataupun turun. Fungsi kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Yang keempat yakni diafragma. Diafragma berfungsi sebagai alat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek yang diamati. Yang kelima yakni cermin. Cermin berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima oleh mikroskop. Bagian-bagian non-optik mikroskop. Yang pertama yakni revolver. Revolver berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan oleh pengamat. Yang kedua yakni tabung mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi untuk menggabungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Yang ketiga, lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan oleh pengamat. Keempat yakni meja benda. Meja benda berfungsi sebagai tempat untuk pengamat meletakkan objek yang diamati. Pada meja benda terdapat penjepit benda yang digunakan untuk menjepit benda agar tidak berpindah-pindah tempat. Keempat yakni makrometer atau pemutar kasar adalah bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung dengan cepat. Pengamat dapat mengatur kejelasan gambaran yang didapatkan dari objek. Makrometer atau pemutar halus adalah bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat. Yang terakhir yakni kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga dari mikroskop. Macam-macam mikroskop.
Mikroskop itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi ini yaitu yang pertama, pengertian dari mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda yang berukuran kecil atau mikro. Yang kedua, bagian dari mikroskop. Mikroskop itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Yang ketiga adalah macam-macam mikroskop. Mikroskop dibagi menjadi dua macam, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Macam-macam mikroskop. Mikroskop itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Demikian materi mikroskop yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam video ini terdapat banyak kesalahan dan kelebihan, mohon untuk dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't